Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Musalman Al-Farisi, Sirojudin, Suwarno, Dika Vandela Permatasari, Deviana Siska Nugraheni, Septiani, dan Nona Carolina Latuheru dari kelas 1B Prodi Keperawatan Stikes Estu Utomo Boyolali akan mempresentasikan mengenai topik isu etik dalam praktek keperawatan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Carolina Latuheru mewakili kelompok 4 untuk menjelaskan tentang pengertian etika. Etika atau ethics berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang artinya adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Sedangkan menurut Kamus Webster, etik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral. Etika adalah kebiasaan, model perilaku, atau standar yang diharapkan dan kriteria tertentu untuk suatu tindakan. Etika adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan seseorang itu dan menerapkan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruk, kewajiban dan tanggung jawab. Etika atau adat merupakan sesuatu yang dikenal, diketahui, diulang, serta menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat itu sendiri, baik berupa kata-kata atau suatu bentuk perbuatan yang nyata. Biotik adalah cabang etik yang mengkaji masalah etika dalam dunia kesehatan atau medis. Pelayanan kesehatan, penelitian kesehatan, dan lain-lain. Yang sering disebut etika medis 1, etik biomedik. Biotik mulai berkembang pada awal tahun 1960-an. Karena pada saat itu banyak bermunculan teknologi medis sebagai upaya untuk memperpanjang atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Biotik lebih berfokus pada dilema yang menyangkut perawatan kesehatan modern, aplikasi teori etik dan prinsip etik terhadap masalah-masalah pelayanan kesehatan. Etik klinik perempuan bagian dari biotik yang lebih memperhatikan pada masalah etika selama pemberian pelayanan pada klien. Contohnya, clinical etik, adanya persetujuan atau penolakan dan bagaimana seseorang sebaiknya merespon permintaan medis yang kurang bermanfaat atau sia-sia. Bagian dari biotik yang merupakan studi formal tentang isu etik dan perkembangan dalam tindakan keperawatan serta dianalisis untuk mendapatkan keputusan etik. Masalah etika keperawatan pada dasarnya merupakan masalah etika kesehatan, di mana telah terjadi perkembangan sesuai kemajuan ilmu dan teknologi, revolusi biomedis. Kaidah-kaidah dasar moral atau asas etika. Beneficence dan non-maleficence, berbuat baik dan tidak merugikan pasien. Sudah harus mengalami perubahan sistem nilai dan banyak kasus asas autonomi. Beneficence dan non-maleficence dan asas-asas derivatif belum cukup untuk sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang dapat diterima. Isu dalam pelayanan kesehatan meliputi
1. Pemberian pelayanan kesehatan. 2. Penolakan dan penghentian pelayanan kesehatan. 3. Informed consent. 4. Konfidensialitas atau kerahasiaan. 5. Advent directives and living will. 6. Awal hidup atau konsepsi kehamilan. 7. Peningkatan mutu kehidupan dengan rekayasa genetik. 8. Operasi penggantian kelamin. 9. Eksperimen pada manusia. Eksperimen pada manusia meliputi obat baru, cara pengobatan baru, serta alat medis baru. 10. Menunda proses kematian, yaitu melalui transplantasi organ, respirator, pacu jantung, serta hemodialisis. 12. Mengakhiri hidup dengan cara aborsi atau eutanasia. 13. Kelangkaan sumber daya kesehatan atau tenaga kesehatan, dana teknologi, obat, dan sebagainya, yang cenderung tidak mencukupi karena jumlah penduduk yang meningkat. Sekarang kita memasuki pembahasan eutanasia. Istilah eutanasia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu euthanatos. Eu artinya baik, tanpa penderitaan. Sedangkan thanatos artinya mati atau kematian. Dengan demikian, secara etimologis, eutanasia dapat diartikan kematian yang baik atau mati dengan baik tanpa penderitaan. Ada pula yang menyebutkan bahwa eutanasia merupakan praktek pencabutan kehidupan manusia atau hewan dengan cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Jadi intinya, eutanasia merupakan pencabutan kehidupan manusia dengan cara yang baik. Maksud dari cara yang baik adalah karena tanpa menimbulkan penderitaan atau rasa sakit terhadap manusia. Sekarang kita membahas klasifikasi eutanasia. Dilihat dari orang yang membuat keputusan eutanasia, eutanasia sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, voluntary eutanasia. Tindakan ini dibuat jika yang membuat keputusan adalah orang yang sakit. Misalnya, gangguan atau penyakit jasmani yang dapat mengakibatkan kematian segera, di mana keadaan diperburuk oleh keadaan fisik dan jiwa yang tidak menunjang. Yang kedua adalah involuntary euthanasia. Tindakan ini dibuat jika yang membuat keputusan adalah orang lain, seperti pihak keluarga atau dokter, karena pasien mengalami koma medis. Yang ketiga, assisted suicide. Tindakan ini bersifat individual yang pada keadaan tertentu dan alasan tertentu menghilangkan rasa putus asa dengan cara bunuh diri. Dan yang terakhir adalah tindakan yang langsung menginduksi kematian dengan alasan meringankan penderitaan tanpa izin individu bersangkutan dan pihak yang punya hak untuk mewakili. Hal ini sebenarnya merupakan pembunuhan, tetapi agak berbeda pengertiannya karena tindakan ini dilakukan atas dasar belas kasihan. Eutanasia dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Dilihat dari cara pelaksanaannya, eutanasia dapat dibedakan atas A. Eutanasia pasif. Eutanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidup pasien. Dengan kata lain, eutanasia pasif merupakan tindakan tidak memberikan pengobatan lagi kepada pasien terminal untuk mengakhiri hidupnya.
Tindakan pada eutanasia pasif ini dilakukan secara sengaja dengan tidak lagi memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien, seperti tidak memberikan alat-alat bantu hidup atau obat-obatan penahan rasa sakit, dan sebagainya. Penyalahgunaan eutanasia pasif biasa dilakukan oleh tenaga medis maupun keluarga pasien sendiri. Keluarga pasien bisa saja menghendaki kematian anggota keluarga mereka dengan berbagai alasan, misalnya untuk mengurangi penderitaan pasien itu sendiri atau karena sudah tidak mampu membayar biaya pengobatan. B. Eutanasia aktif atau agresif. Eutanasia aktif atau agresif adalah perbuatan yang dilakukan secara medik melalui intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia. Dengan kata lain, eutanasia agresif atau eutanasia aktif adalah suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter ataupun tenaga kesehatan lain untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup si pasien. Eutanasia aktif menjabarkan kasus ketika suatu tindakan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan kematian dengan secara sengaja melalui obat-obatan atau dengan cara lain sehingga pasien tersebut meninggal. Abortus. Aborsi adalah cara menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus, yang berarti mengeluarkan hasil konsepsi atau pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa abortus adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Jenis-jenis aborsi yaitu A. Aborsi spontan atau alamiah, berlangsung tanpa tindakan apapun, kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. B. Aborsi buatan atau sengaja atau kriminalis, pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksanaan aborsi, misalnya dengan bantuan obat aborsi. C. Aborsi terapeutik atau medis, pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi, menaruh, atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai isu etik dalam praktek keperawatan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.